Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk berdialog dengan Ibu Jumarniati yang saya selaku coach Ibu Jumarniati sebagai coaching. Di sini kami membahas tentang apa yang dialami oleh guru kelas 1 karena masa transisi PAUD. Nah, keresahan dari Ibu Jumarniati ini karena sudah mendengar dari kedua gurunya ini bahwa mereka baru memegang siswa kelas 1. Nah, itu saja, saya akan mulai ya. Assalamualaikum Ibu Jumarniati, apa kabarnya hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah, baik Pak, sehat juga. Bagaimana Ya, dengan alhamdulillah. Pak Suryana? Saya akan berbincang-bincang dengan Ibu selama 15 menit. Apa yang dapat kita bicarakan saat ini, Bu? Baik Pak, sebelumnya saya ucapkan terima kasih karena Bapak sudah meluangkan waktu sebagaimana yang telah saya kemukakan kemarin. Dan alhamdulillah hari ini kita sudah bertemu setelah kita melakukan janjian. Ya, jadi baik Pak. Jadi begini, tahun-tahun sebelumnya itu kan saya selalu diamanahkan sebagai wali kelas 1 di SD. Namun tahun ini ada perubahan setelah kita pembagian tugas di rapat awal tahun itu saya diamanahkan untuk mengampu kelas 2 dengan berbagai pertimbangan. Salah satunya itu pertimbangan pimpinan dan teman-teman adalah karena saya sedang mengikuti diklat PGP, jadi tentunya punya kesibukan berlebih. Nah, kalau saya tetap di kelas 1, otomatis ketika ada kegiatan yang tidak bisa ditunda dan bertepatan dengan jadwal sekolah, maka sekolah otomatis tinggalkan. Nah, keadaan kami kan gurunya bukannya cukup, malah memang kurang. Jadi ketika saya mengaku saya punya kegiatan luar, kelas 1 itu tidak ada yang isi. Ya paling diawasi dari luar saja. Susah memang bagi kami karena gurunya kurang. Nah, apa yang saya rasakan di kelas kami ini, di sekolah kami ini kelas satunya sekarang di tahun ajaran baru ini 2 rombel ya, jadi paralel kelas 1A sama 1B. Setelah 2 kali observasi rekan sejawat, ternyata saya melihat pembelajarannya itu sangat jauh berbeda dengan materi-materi yang kita dapatkan di pendidikan di pelatihan CGP ini, terutama di situ sangat jauh dari berpihak dari murid. Nah, apalagi ini kelas 1 kan dia masa transisi. Jadi dia harus diberikan perlakuan beda. Nah, yang membuat saya rasa saya bingung bagaimana ini cara saya membantu rekan saya ini supaya bisa mendapatkan ilmunya, menerima masukan-masukan dari saya, begitu Pak. Iya. Dari keresahan yang Ibu rasakan, Ibu ingin mendapat apa dari percakapan kita di pagi hari ini? Saya sih ingin kedua rekan saya yang jadi wali kelas 1 itu memberikan pelayanan prima kepada anak-anak kelas 1. Ya, terutama pembelajaran yang berpihak kepada murid. Ya, betul, Bu. Bagus sekali, Bu. Oke, dari pengalaman Ibu, kira-kira bagusnya proses pembelajaran anak kelas 1 itu seperti apa sih yang Ibu? Kalau menurut saya sih Pak, kelas 1 itu kan masih transisi dari PAUD. Jadi model belajarnya itu didesain dengan prinsip belajar sambil bermain.
atau bermain sembari belajar begitu Pak. Nah, Ya, dengan luar begitu biasa. anak-anak dapat menerima ilmu dengan perasaan senang, bahagia dan merdeka. Ya, seperti itu Pak. Ya, bagus sekali Bu ide-idenya. Terus peluang atau kemungkinan apa yang Ibu ambil nantinya? Apa ya? Bagusnya sih, saya manfaatkan peluang ini mungkin ya. Ya, saya manfaatkan peluang ini untuk berbagi pemahaman atau praktik baik kepada kedua rekan saya itu. Apalagi saat ini kan saya banyak mendapatkan ilmu dari diklat PGP. Ya, di sini saya bisa sampaikan ilmu saya tentang pembelajaran yang berpihak kepada murid, pembelajaran berdiferensiasi, apalagi ada yang lebih, apalagi yang sangat bagus lagi, adanya PSE yang diintegrasikan dalam pembelajaran itu kan dapat menciptakan budaya positif. Nah, dengan begitu dalam pembelajaran itu anak-anak itu bisa lebih lebih merdeka, ya lebih bahagia begitu Pak. Ya, sangat baik sekali Bu. Ya, dengan memberikan mereka motivasi, terus berbagi praktik baik yang Ibu sudah dapatkan, itu bisa membantu mereka untuk mendapatkan ilmu-ilmu yang akan membuat berpihak kepada peserta didik. Ya, terus kalau menurut Ibu, adakah trik-trik untuk menggali dua rekan guru tersebut, masukan atau saran? Kalau menurut saya sih Pak, mana nih? Cara efektif itu berbagi pemahaman sebenarnya di komunitas praktisi. Nah, komunitas praktisi di sekolah itu saya bisa membagi apa yang saya dapatkan, khususnya pembelajaran berpihak pada murid ini, pembelajaran berdiferensiasi. Tapi kendalanya lagi, rekan-rekan saya itu ya tidak mudah menerima perubahan, Pak. Jadi saya bingung karena ketika kita berikan masukan, berikan ilmunya, mereka itu apa ya, seakan-akan masih sangat fanatik dengan cara-cara yang lama. Mereka masih enggan melakukan inovasi begitu, Pak. Nah, kalau trik-triknya sih mungkin Ya, betul. saya butuh butuh waktu untuk saya harus memasuki mereka supaya mereka bisa menerima masukan-masukan dari saya. Ya, bagus sekali Bu. Ya, Tentunya mungkin saya butuh waktu ya Pak ya, butuh waktu ya, untuk berbincang lebih dalam, lebih jauh begitu terhadap kedua rekan saya. Kalau perlu, misalnya setelah saya berbagi pemahaman, saya bisa memperlihatkan bukti-bukti konkret, bagaimana perbedaannya itu mengajar yang berpihak kepada murid, kemudian ya saya bisa men-share video-video yang sempat saya rekam belakangan ini selama kita berstatus CGP, begitu. Karena kita kan sudah melakukan banyak perubahan, jadi pembelajaran di kelas itu sudah berbeda dengan yang dulu, Pak. ya, bagus sekali pemahaman-pemahaman yang Ibu sampaikan. Terus kira-kira membantu Ibu untuk apa namanya, untuk menggali dua rekan Ibu tersebut. Kalau rekan yang bisa membantu sih ada satu orang Pak. Kebetulan beliau itu baru-baru menyelesaikan PPG, jadi pastinya ilmunya masih hangat dan beliau juga mendapatkan ilmu tentang pembelajaran berpihak kepada murid.
Ya, oke baik. Kapan Ibu mulai melakukannya? Secepatnya sih Pak, mumpung sekarang kan masih MPLS ya, jadi sepertinya ada waktu untuk memasuki mereka, kemudian kalau setelah itu kita bisa melakukan persiapan. Jadi ketika nanti kita memasuki hari-hari efektif, saya sih berharap supaya mereka itu sudah bisa menerapkannya juga. Ya, luar biasa ya Bu. Sekarang apa yang didapat dari sesi percakapan kita di pagi hari ini Bu? Saya bersyukur sih Pak dengan bincang-bincang bersama Pak Suryono. Pak Suryono itu memberikan saya pertanyaan-pertanyaan yang mengeksplor ide pemikiran-pemikiran saya yang tadinya saya bingung. Sekarang dari pertanyaan itu saya bisa berpikir jauh sehingga saya mendapatkan solusi dari permasalahan yang meresahkan saya. Ya, terima kasih banyak ya Pak. Ya, baik. Saya berharap bisa bertemu kembali dengan Ibu Jumarniati Ya, untuk berbagi pengalaman berikutnya. Saya mau ingin dengar ceritanya ya. baik Pak, Mungkin itu. doakan ya Pak, doakan semoga saya Ya, berhasil. semangat Bu. Mungkin itu Iya, saja iya. dari pertemuan kita pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.